Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ini dengan Bu Cici ya. Iya. Masih ingat dengan saya yang kemarin melakukan pengkajian juga di rumah Ibu. Saya dari perawat yang dari rumah sakit. Masih ingat Bu dengan saya dengan siapa juga? Masih lah, Kakak bilang. Oh iya, benar Bu. Nah, sesuai kontrak waktu yang sebelumnya kita kan itu ya Bu akan membahas mengenai pengkajian tentang nilai dan norma yang ada di keluarga Ibu itu seperti apa. Nah, tujuannya nanti biar saya tahu kira-kira ada masalah tidak di dalam nilai dan norma keluarga Ibu, seperti itu ya. Sekitar 10 menit bersedia ya Bu? Siap. Jika nanti pertanyaannya ada yang menyinggung atau terlalu privasi, Ibu bilang saja kalau itu terlalu privasi dan tidak ingin menjawab, seperti itu ya Bu ya. Saya mulai ya Bu. Ya. Jadi Bu, kira-kira ada peraturan yang dibuat tidak dalam keluarga ini? Ada lah. Apa? Ya, misalnya kata tertib kalau anak saya mau keluar rumah, pergi ke rumah teman atau ke kafe untuk jajan-jajan, itu kalau malam maksimal jam 8 harus udah di rumah, udah pulang. Gitu ya. Iya. Berarti maksimal jam 8 harus di rumah. Iya. Terus kira-kira ada peraturan lain nggak Bu? Dari segi nilai keagamaan mungkin? Ada dong. Apa? Tuh misalnya kayak sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu kan harus tepat gitu. Tidak boleh mengulur-ulur untuk sholatnya. Gitu. Dan kalau sholat malam, sholat sunat, misalnya tahajud, itu ya saya dibangunkan. Ya, saya bangunkan. Tapi ya terkadang ya. Nah, dulu kayak males gitu. Ya. Tapi kalau saya dan suamiku, alhamdulillah, insya Allah bisa terus. Itu Bu. Iya. Terus sebenarnya siapa Bu yang membuat peraturan-peraturan yang telah Ibu sebutkan tadi, semisal kayak pulang harus maksimal jam 8, sholat 5 waktu, terus tidak boleh keluyuran malam, terus kalau misal mau pergi harus pamit, itu peraturan yang membuat siapa Bu? Ya sepakat. Terutama ya bapaknya. Terutama bapaknya. Tapi Ibu sepakat dengan adanya hal itu? Sepakat lah, setuju. Cuman hanya saja tadi ya Bu, semisal anaknya disuruh sholat tahajud itu kadang males gitu ya Bu. Terus kira-kira Ibu mengapa Ibu dan Bapak mengapa membuat peraturan seperti itu Bu? Dengan alasan agar itu tertib dalam keluarga. Kalau tidak ada aturan saya itu kan nanti dia sakar PDW gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi biar gak sakar PDW itu dikasih peraturan seperti itu ya Bu. Udah sepakat itu. Kira-kira ada alasan lain nggak Bu? Misal karena alasan kesehatan jadi. Betul. Kalau keluar malam kan ya angin malam kan bisa bisa sakit, jatuh misalnya, dan masuk angin itu kan termasuk mengganggu kesehatannya kan. Gitu ya Bu. Kira-kira ada alasan lain tidak Bu untuk anak tidak boleh keluar malam maksimal jam 8 harus di rumah? Itu alasannya selain itu? Maksudnya? Kayak misal dari segi sosial atau dari tetangga gitu. Oh iya kan saru dilihat tetangga, masa cewek-cewek malam-malam baru pulang keluyuran dan tidak tahu kan dari mana gitu. Jadi negatifnya ya pada tetangga gitu, repot kan. Iya, jadi kayak seolah-olah tetangga mengira kalau pulang malam nanti anaknya kayak gimana gitu ya. Jadi Ibu membuat peraturan itu bersama Bapak bahwa anak itu maksimal jam 8 harus di rumah. Kira-kira anak Ibu setuju tidak dengan peraturan yang Ibu buatnya di mana harus pamit, terus habis itu maksimal di rumah itu harus jam 8? Itu anak Ibu ya pengennya ya protes gitu. Tapi kan orang tua ya bersikap keras dan demi kebaikan dalam keluarga itu ya tetap harus mau gitu mau ya. Tidak mau ya harus ikut peraturan dalam keluarga saya.
Berarti anak ibu itu kan yang kemarin saya ingat itu umurnya 20 tahun ya Bu? Iya. Berarti masih muda, masih pengen Iya. nongkrong-nongkrong sama teman malam gitu ya Bu ya? Kumpul gitu. Tapi biasanya kalau kumpul-kumpul malam gitu terus ibu nelpon suruh pulang, langsung pulang Bu? Iya, harus mau kan Harus mau dia ya? takut aturan itu. Oh, baik. Seperti itu ya Bu? Iya. Berarti di situ ibu mengajarkan tanggung jawab juga ya Bu? Iya, Jadi dimana harus kalau misal mau tanggung pergi, jawab. ya berarti tanggung jawabnya Iya, pamit, izin kemana dia. Terkadang ya pernah lupa sih, tapi kan terus saya hubungi, gimana kamu kok udah pamit? Oh iya lupa Bu. Memang manusia kan ya ada lupanya. Iya ya Bu ya, benar sekali. Kira-kira ada nilai agama lain tidak Bu selain sholat 5 waktu, sholat tahajud? Ya di dalam keluarga saya itu ya itu loh puasa sunat. Kalau Senin, Kamis itu Gitu. kalau saya dan bapaknya insya Allah bisa rutin, tapi anak saya ya terkadang ya ikut puasa, terkadang ya males gitu ya Bu ya. Tapi saya ajarkan untuk puasa dalam Senin Kamis. Kira-kira alasan ibu puasa Senin Kamis itu apa Bu? Ya, di samping mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bisa menjaga kesehatan. Tidak selalu makan, ada jedanya. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dengan tambah sehat itu sudah saya rasakan itu. Oh, gitu ya Bu. Berarti dengan adanya puasa Senin Kamis yang dianjurkan oleh Rasul, itu juga bisa membuat badan ibu, badannya bapak dan badannya anak ibu jadi sehat ya kerasanya. Baik. Terus kira-kira kalau misal anak sakit atau suami sakit gitu, ibu langsung bawa kemana? Ya misalnya batuk-batuk atau pilek, influ ya, itu saya kasih yang alami-alami dulu. Misalnya saya jus ke buah-buahan, terus minum air hangat yang banyak, air putih lah pokoknya. Gitu ya Bu. Terus ninggal itu loh, kayak yang goreng-goreng, kerupuk-kerupuk itu tidak tidak saya anjurkan untuk makan itu. Pokoknya sementara jangan itu. Dan bila masih batuk dan lebih dari 3 hari, baru saya ajak ke dokter keluarga. Gitu ya Bu. Iya. Jadi untuk penanganannya itu alami dulu, herbal dulu, terus nanti baru ke medis. Gitu. Itu ada protes dari anak ibu nggak? Semisal disuruh minum ini buat biar sembuh gitu, herbal gitu, ada protes nggak dari Enggak, anak? kan mau, itu kan enak toh, kayak buah-buahan itu kan enak. Kalau pahit-pahit ya nggak mau. Gitu ya Bu. Dan alhamdulillah terkadang saya dengan cara itu langsung batuknya hilang, langsung sembuh. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Gitu ya Bu. Terus kira-kira ada norma lain tidak Bu yang diajarkan di keluarga ini, misal norma sopan santun? Ada, harus sopan pada orang yang lebih tua. Jadi di keluarga juga sudah menerapkan adanya norma sopan santun itu diterapkan ke anak-anak ibu ya? Betul. Ibu dan bapak ya? Iya. Kira-kira misal sholat gitu Bu, sholatnya bersama atau sendiri-sendiri Bu? Ya, terkadang bisa bersama, terus di ayahnya selalu di masjid itu, terutama yang sering yaitu subuh, maghrib, isya, dan lainnya kan di tempat kerjanya sana. Gitu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu, kira-kira harapan ibu dan bapak dalam menerapkan norma dan nilai untuk anak-anak ibu itu seperti apa? Ya, agar hidupnya tertib menurut ajaran agama, tidak melanggar aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti untuk mengajarkan anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan juga solehah itu. Amin. Mungkin itu cukup ya Bu dari saya. Mungkin semisal tadi pertanyaan saya ada yang menyinggung di hati Ibu, saya mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Saya juga dong. Iya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan melakukan pengkajian lagi kepada keluarga Ibu. Iya, berhubung ini waktunya sudah cukup ya Bu, 10 menit. Saya pamit dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak? Cukup. Nah, terima kasih Bu. Mari.